Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ayu Oktariza dalam program Lonceng Pelajar. Nah, kali ini kita sedang berada di SMK Muhammadiyah Sampit, Jalan Merak nomor 47A, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, sekarang teman-teman mari kita ikuti keseruan kita bersama Lonceng Pelajar di SMK Muhammadiyah Sampit. Yuk! Pagi, bisa saya bantu? Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ayu dari program Lonceng Pelajar di Sampit, ingin bertemu kepala sekolah. Kita mau meliput Pak tentang program Lonceng Pelajar di SMK Muhammadiyah Sampit. Ya, ada beliau. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh izin Pak? Ya silakan Bu. Kenalkan saya Ayu dari program Lonceng Pelajar. Di sini boleh saya minta waktunya Pak ya untuk ngobrol terkait tentang apa yang ada di SMK Muhammadiyah Sampit. Sebelumnya mungkin Bapak boleh kenalan diri dulu Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kepala SMK Muhammadiyah Sampit, bernama saya Dr. Indes Tahliruddin, telah melaksanakan tugas di SMK Muhammadiyah kurang lebih sudah 30 tahun hingga saat ini. Dan sejarah SMK Muhammadiyah awal mulanya adalah namanya SMPS, adalah kepanjangan Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial, yang masa studinya ketika itu adalah 4 tahun. SMPS berubah menjadi SMK itu dimulai pada awal tahun masa Exodus 2001. Muncullah nama SMK, perubahan dari nama-nama jurusan seperti SEMEA, STM, SMPS, dan lain-lain itu menjadi SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan, di mana sekolah kejuruan itu memiliki bisa mengembangkan beberapa jurusan. Nah, adapun SMK Muhammadiyah ketika itu berdiri pada tahun 2002 bersama dengan seluruh di Indonesia. SMK memiliki satu jurusan. Ketika itu jurusannya adalah manajemen perkantoran. Nah, kemudian pada tahun itu kita hanya memiliki siswa kurang lebih 7 orang. Jumlah peserta didik saya ada 7 orang, dan itu pun adalah kami mencari siswa peserta didik kita ini adalah dari trans, dari anak-anaknya orang yang tidak mampu. Oleh karena itu kami ambil dari salah satu tram di Mutaya Seberang, di Tram Babalu. Itu kami mendapatkan 7 orang siswa, dan alhamdulillah bisa kami bawa, kami boyong ke kota. Kami berikan fasilitas kos-kosannya, fasilitas belajarnya, termasuk free daripada biaya pendidikannya. Nah, inilah salah satu yang pertama kali SMK Muhammadiyah berdiri dengan 7 siswa. Dan alhamdulillah ketika itu tahun pertama berjalan, lulus dan lancar. Dan pada tahun berikutnya kita menerima siswa sebanyak, setelah Exodus itu karena tidak begitu mudah mencari siswa, kita mendapatkan 14 siswa di tahun kedua, dan tahun ketiga berkali lipat lagi menjadi 32 hingga bahkan sampai sekarang. Adapun gedung ketika itu adalah kita masih pinjam nama yayasan yang ada di Es Parman, yaitu
ex milik etnis, artinya Muhammadiyah bukan merampas tetapi adalah meminjam pakai karena ingin melindungi supaya tidak adanya kerusakan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Intinya adalah ingin menyelamatkan aset daripada etnis, karena ketika itu juga sudahlah pondok pesantren. Nah, kemudian 3 tahun berikutnya kami pindah di Es Parman, Lampu Merah Kartini. Disitulah gedung Muhammadiyah yang hingga saat ini cikal bakal daripada gedung Muhammadiyah Kota Waringin Timur. Pernah kita melakukan masa pendidikan ada di sana kurang lebih 3 tahun. Siswa kita alhamdulillah sudah ratusan, berkembang luar biasa. Bahkan animo masyarakat pun sangat antusias untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya ada di SMK Muhammadiyah. Luar biasa sekali ya teman-teman, tadi sejarah yang sudah dijelaskan oleh Bapak Taliruddin selaku Kepala SMK Muhammadiyah Sampit. Berarti sekolah ini sudah sekitar 10 tahunan Pak ya, kalau dihitung dari 2002 tadi merintisnya gitu ya, dan sudah berpindah-pindah kemana-mana dari 7 siswa hingga sekarang kira-kira berapa Pak jumlah siswa? Untuk saat ini kita sempat kemarin untuk 2021-2022 masih di eksis 405 dan untuk tahun ajaran baru 2022-2023 jumlah siswa keseluruhan kurang lebih 350. Luar biasa sekali. Jadi perjalanan 10 tahun dari 7 orang bisa berkembang hingga menjadi beberapa tadi ya 300-an lah, 300-an, 400-an dengan pengembangan jurusan ya Pak ya. Kalau di sekolah tadi disebutkan 3 jurusan, dari yang pertama tadi 1 jurusan. Baik Pak, mungkin karena 10 tahun ini ya SMK Muhammadiyah Sampit telah menempuh perjalanan. Nah, untuk saat ini Pak, kira-kira visi misi sekolah SMK ini mau dibawa kemana saat kepemimpinan Bapak tadi mungkin sudah dijelaskan, kepemimpinannya sudah sekitar 3 tahunan lebih Pak ya. Baik, kita sambil situasi yang di luar sana sambil kita melihat tentang infrastruktur yang selama ini kami kembangkan, sehingga nanti juga kita akan bisa ketemu tentang visi misi SMK Muhammadiyah 4 tahun pertama yang telah kami lewati ini. Nah, mudah-mudahan menjadi salah satu barometer siapapun nanti sebagai kepala sekolah selanjutnya di Muhammadiyah, bukanlah salah satu prioritas menjadi sekolah yang abadi, kepala sekolah yang abadi, tidak ada. Nah, di sini saya ingin memberikan edukasi kepada generasi ke depan supaya lebih siap untuk menjadi kepala sekolah. Selanjutnya mari kita sambil jalan-jalan. Gimana tadi Pak untuk visi misi SMK Muhammadiyah Sampit? Baik, terima kasih. Untuk SMK Muhammadiyah Sampit, awal saya menjabat sebagai kepala sekolah, kami sudah canangkan dalam salah satu Renstra. Renstra adalah rencana strategi kepala sekolah yang kemudian dijabarkan dalam satu kegiatan tahunan menjadi RAKS. Inilah sebagai salah satu acuan misi yang pertama, di mana dalam visi misi SMK Muhammadiyah adalah untuk meningkatkan pendidikan yang berteknologi yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan, kemudian pengawasan lingkungan, kemudian juga siap bersaing tenaga kerjanya untuk menghadapi era industri atau 4.0 ya, itu era industri saat ini. Nah, ini juga sudah digariskan di dalam salah satu strategi rencana kepala sekolah yang dituangkan di dalam RAKS. Nah, yang tentunya harus betul-betul kita laksanakan, dan kemudian setiap tahunnya apakah prioritas di visi misi awal itu apakah sudah tercapai atau belum, dan kemudian
Kalau memang kita evaluasinya belum tercapai, maka sebagai bentuk langkah prioritas di era yang tahun berikutnya. Ini supaya bisa terwujud. Nah, adapun berbasis digital, ini sebagai salah satu favorit sekolah SMK Muhammadiyah, di mana awal pelaksanaan SMK Muhammadiyah kita sudah berbasis Android. Ya. Jadi ketika sekolah-sekolah negeri melaksanakan berbasis komputer, kita ketika itu sebelumnya pun SMK Muhammadiyah udah menggunakan berbasis komputer dengan menggunakan Android anak-anak. Inilah salah satu kelebihan ketika SMK Muhammadiyah sudah memasuki era teknologi, di mana sekolah-sekolah lain membatasi penggunaan digital ataupun Android tadi. Di SMK Muhammadiyah diberikan peluang dan kesempatan yang semudah-mudahnya untuk bisa mengakses teknologi itu melalui Android-nya. Salah satunya adalah diantaranya dengan menggunakan ketika kita PAS atau UTS. UTS kita sudah menggunakan berbasis sistem, yaitu dengan menggunakan Android. Ya, soal sudah terkolaborasi dalam salah satu bentuk soal, kemudian bisa dilaksanakan, dan ini sangat mempermudah tugas Dewan Guru ketika juga melaksanakan pengoreksian. Tidak harus lagi membuat suatu catatan-catatan, sehingga banyak juga menggunakan banyak waktu yang kita buang. Dengan adanya berbasis Android tadi, maka apabila siswa telah selesai melaksanakan tugas, dengan klik OK, tugas telah selesai dan nilai sudah bisa terbaca. Ini salah satu daripada berbasis teknologi di SMK Muhammadiyah. Demikian juga dengan tugas-tugas yang lain, seperti adanya PKL. Kita sudah berbasis aplikasi. Ya. Itu salah satu untuk mempermudah tugas-tugas Dewan Guru, juga siswa, termasuk karena kita ke depan harus sekolah berbasis data. Ini apalagi dalam waktu dekat ini 6-13 kita mendapatkan undangan untuk mengikuti giat daring PDS, ya, pendidikan sistem berbasis data, ya, iya, pendidikan sistem berbasis data. Insya Allah akan segera kita ikuti, mudah-mudahan sebagai salah satu sekolah yang juga sudah mendahului bisa menggunakan sistem berbasis data. Artinya SMK Muhammadiyah Sampit fokus pada ini ya Pak, kemajuan teknologi diarahkan ke arah pembelajaran untuk anak-anak. Siap. Oke, terima kasih Pak. Itu tadi tentang visi misinya. Tentu ada beberapa fasilitas ya Pak ya yang mendukung visi misi tadi, misalnya salah satunya teknologi. Mungkin bisa dijelaskan Pak secara singkat. Oke. Fasilitas apa saja yang ada di SMK Muhammadiyah. Terima kasih. Tentu tidak bisa serta-merta bahwa kita menggunakan teknologi kalau tidak ada unsur penunjang dari teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, teknologi yang ada di SMK Muhammadiyah, kita saling berkolaborasi merajut kepercayaan, kerjasama dengan pihak IDUKA yang ada di Sampit maupun di dunia luar sana, untuk bersama-sama membangun SDM SMK Muhammadiyah yang handal. Nah, di antara salah satunya adalah kita akan menggunakan teknologi Intek, Insan Teknologi, yaitu adalah salah satu TVU yang ada di Jakarta, di mana SMK Muhammadiyah akan berkolaborasi menggunakan salah satu teknologinya, dan juga sekaligus membangun mini SP di SMK Muhammadiyah sebagai salah satu unit produksi di bidang teknologi. Itu salah satunya. Itu fasilitas di bidang teknologi. Iya. Ya. Nah, selain itu mungkin bisa dijelaskan sarana dan prasarana yang ada di SMK Muhammadiyah Sampit ini apa? Jadi untuk salah satu jurusan yang ada di antaranya adalah teknik jaringan komputer, bahwa untuk infrastruktur dari laboratorium
itu adalah sebagai salah satu landasan yang paling utama untuk kemajuan dalam mengembangkan keilmuan di bidang jaringan komputer, yaitu tentang komputer, tentang prasarana lainnya, tentang termasuk instrukturnya pun juga harus betul-betul kita miliki, tidak sekedar hanya fasilitas saja. Apalah artinya sebuah fasilitas yang ada yang sifatnya benda mati kalau yang bersangkutan yang mengoperasikan ataupun yang melaksanakan kegiatan itu tidak mumpuni. Sangat berbasis tentunya kalau tidak dibarengi dengan sumber daya manusianya yang harus kita miliki juga harus tercukupi. Itu salah satunya. Nah, kemudian juga di bidang laboratorium lain seperti bahasa, seperti rencana untuk membuka kursus komputer, ini juga sudah kami siapkan dengan staf yang harus kita siapkan adalah dengan mengupayakan unit-unit yang harus segera saya kondisikan melalui sumber-sumber dana yang sah yang dimiliki oleh sekolah, seperti misalnya dana BOS, baik BOSNAS maupun BOSDA, dan juga dana komite yang sama-sama bisa mendabling daripada pembiayaan sekaligus juga untuk membeli infrastruktur yang kita perlukan. Itu salah satunya yang harus kita kondisikan. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah, kemudian saya mau nanya tentang mungkin fasilitas untuk siswa ya Pak ya, kantin. Kantin bagaimana Pak kira-kira ininya sarana yang ada di SMK Muhammadiyah Sampit? Untuk kantin memang kami masih sangat prihatin dengan jalannya waktu. Kami sedikit juga berupaya terus akan kami lakukan dan kita tingkatkan dari yang tadinya kantin hanya sekedar kantin dan kita menuju kantin yang sehat dengan harapan mudah-mudahan bisa terkondisi sebagai impian kita bersama menuju kantin SMK Muhammadiyah yang sehat, yang sesungguhnya, bukan sehat ala kadarnya. Nah, ini yang terpenting harus kita pikirkan bersama. Nah, kalau untuk kantin siswa memang jumlah kantin siswa ada 4 kantin dan kemudian 1 kantin sehat yang mungkin bisa dikatakan bisa cukup representatif sebagai bentuk kantin sehat. Mudah-mudahan bisa kita tingkatkan kembali tentang keberadaannya dan selalu kita evaluasi setiap bulannya tentang menu-menu yang juga dikondisikan di dalam kantin itu sendiri. Itu juga harus perlu dievaluasi, ya. Tidak sekedar mencari profit saja seorang pihak ibu-ibu kantin, kalau nanti bagi pemangku wakil Sapras untuk bisa menindaklanjutinya tentang bagaimana penggunaan prasarana seperti plastik itu segera untuk dieliminasikan, ya, sehingga membentuk kantin yang sehat seperti yang disarankan oleh pemerintah betul terwujud di SMK Muhammadiyah. Nah, ini harapannya seperti itu. Berarti ada 5 kantin di sekolah ini Pak ya. Mungkin representatif saja dengan jumlah siswa yang sekitar 300-an lebih gitu Pak ya. Baik Pak, selain kantin mungkin juga ada sekolah punya koperasi atau ada? Ya, SMK Muhammadiyah sedang berbenah untuk mengarah kepada satu unit produksi yang representatif. Layaknya mungkin seperti unit produksi yang dimiliki oleh perusahaan pada umumnya. SMK Muhammadiyah terus berupaya walaupun masih keberadaannya sangat minimal, tetapi sudah kita mencoba dan memulai. Ada di antaranya adalah koperasi Sang Surya yang sekarang alhamdulillah sudah berjalan untuk bisa operasional, dan saat ini juga bank mini kita juga insya Allah sedang berbenah dan sebentar lagi akan kita bisa launching
sekaligus dibuka untuk umum. Ini diantaranya ada 2 unit produksi di SMK Muhammadiyah yang segera akan kita launching ke depannya. Terima kasih. Oke, berarti ada koperasi Sang Surya tadi Pak ya, Ya. Nah, juga persiapan untuk pembukaan Bank Mini. Itu berarti unit produksinya untuk perbankan syariah Pak ya? Betul. Ya. Baik, nah mungkin itu teman-teman tadi adalah fasilitas yang ada di SMK Muhammadiyah Sampit. Jadi ada kantin, ada juga koperasi tadi ya, Bank Mini dan lain sebagainya. Nah mungkin selanjutnya Pak, tadi kan karena kita sudah menyinggung tentang kantin ya, saya mau tahu dong di SMK Muhammadiyah Sampit ini untuk pengelolaan sampahnya Pak. Nah itu bagaimana pengelolaannya, mungkin bisa dijelaskan. Memang sebagai salah satu dampak dari kegiatan produksi adalah karena kantin yang biasa memproduksi sampah. Ini SMK Muhammadiyah masih belum punya satu bank sampah yang bisa diolah menjadi salah satu unit produksi. Nah, oleh karena itu sebagai wacana ke depan, bagaimana mengurus sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah menjadi sampah yang nilai produktif ekonominya ada begitu. Nah ini kita akan instruksikan kepada Wakahumas ya, bisa menjadi kerjasama dengan dunia luar, khususnya dinas lingkungan hidup ya, mungkin bagaimana bisa menerobos supaya mendapatkan salah satu perangkat alat yang bisa mengurai antara sampah organik dan sampah non organik ya, yang sehingga bisa memiliki nilai ekonomis. Nah ini juga sangat penting untuk kelangsungan dan kebersamaan sekolah sehingga menjadi sekolah yang ramah lingkungan, kebersihannya, keamanannya, bahkan memiliki kebersihan yang luar biasa di SMK Muhammadiyah. Ini harapannya seperti itu. Nanti kita juga ke depan supaya sampah dan juga kebersihan ini tegak ya di SMK Muhammadiyah. Siap. Tapi yang pasti setiap di depan kelas ada ya Pak ya tempat sampah? Ada. Oh, ada. Jadi teman-teman untuk pengelolaan sampah sendiri untuk pemanfaatannya mungkin masih dalam rencana. Tapi untuk pengelolaan, pembuangan dan lain sebagainya mungkin sudah terkondisi Sudah Pak, terkondisi, ya. Kemudian untuk ekstrakurikulernya Pak, mungkin di SMK Muhammadiyah Sampit ini apa aja Pak? Oke. SMK Muhammadiyah sesuai dengan bentuk Kamal Usaha Muhammadiyah, ciri khas daripada Muhammadiyah, pasti di situ ada Hizbul Waton atau Pramuka Muhammadiyah, HW namanya. Kemudian ada ekstra PS ya, pencak silat tapak suci. Ini juga sebagai salah satu pengkaderan dari Muhammadiyah, di mana setiap kader Muhammadiyah harus dijiwai oleh salah satu kegiatan tentang pendidikan diri, yaitu melalui tapak suci. Kemudian dikembangkan juga di sekolah SMK Muhammadiyah Sampit. Di samping ada drum band, ada volleyball, ada futsal, ada badminton, ya. Juga ekstra-ekstra yang lain seperti membatik, seperti rebana, marawis, yang sudah setiap hari dilakukan di sekolah kita, dan pada saatnya kita senantiasa selalu memberikan motivasi kepada pengampu mata bina seperti ekstrakurikuler tadi, dan selalu support dalam pembiayaannya ataupun dalam fasilitas yang harus segera bisa dimiliki untuk kegiatan-kegiatan itu. Untuk selengkapnya bisa kita lihat di dalam kegiatan kesehariannya melalui ekstra-ekstra yang sudah terkondisi tadi. Nah mungkin ini yang terakhir Pak, di SMK Muhammadiyah Sampit tentu ada sekali selain fasilitas dan sebagainya, yang terpenting adalah aset. Nah menurut saya kan aset ini adalah siswanya.
Nah, bagaimana prestasi-prestasi siswa Pak mungkin di SMK Muhammadiyah Sampit selama perjalanannya sudah 10 tahun ini? Terima kasih SMK Muhammadiyah dalam perjalanannya hingga saat ini sudah berusia kurang lebih 2000, sekarang berapa? 20 bukan 20 tahun ya Pak 20 tahun ya. 20 tahun. 20 tahun kami di era pucuk yang terakhir ini SMK Muhammadiyah sudah cukup diperbincangkan di kancah kabupaten, bahkan tingkat provinsi, bahkan sudah bicara di tingkat nasional. Ya. Pada tahun 2015-an, siswa kita telah menorehkan prestasi yang membanggakan, yaitu dari jurusan manajemen perkantoran ketika itu atau OTKP, kalau sekarang MP. Nah, ini kita sudah di tingkat nasional sudah masuk ranking yang kelima tingkat nasional begitu ya. Jadi kalau di Kalimantan Tengah sudah cukup diperhitungkan SMK Muhammadiyah dari Sampit adalah rival yang paling hebat untuk manajemen perkantorannya ketika itu. Bahkan sampai sekarang pun banyak guru-guru kita khususnya manajemen perkantoran yang sering didaulat sebagai asesor di sekolah-sekolah yang memiliki jurusan yang sama. Mudah-mudahan kita akan bisa buka sekolah kolaborasi dengan jurusan yang sama seperti itu. Kita sama-sama duduk, kita kembangkan bagaimana kedepannya untuk membawa lulusan-lulusan manajemen perkantoran itu menjadi lulusan-lulusan yang hebat dan luar biasa. Itu diantaranya. Jurusan lain Pak? Untuk jurusan yang lain seperti TKJ, kalau tingkat kabupaten sudah biasa, bahkan sudah sering banyak mewakili di tingkat provinsi. Bahkan pada tahun yang lalu juga kita sudah pernah mengikuti giat tingkat nasional, ya, yaitu monolog ya. Kita monolog kemarin sampai ranking ketiga ya, tingkat nasional. Tingkat nasional itu SMK Muhammadiyah juga cukup bisa bicara di tingkat nasional tentang seni budayanya, itu melalui monolog. Nah, untuk jaringan komputer kami masih perlu banyak berbenah dan meningkatkan prestasi siswa-siswi kita sehingga tidak cukup bangga di tingkat kabupaten dan provinsi, tetapi kita juga bisa menerobos sampai ke tingkat nasional yang lebih bagus lagi, seperti jurusan-jurusan pada umumnya yang sudah kita bisa wujudkan di tingkat nasional. Oke, nah jadi teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa ada prestasi baik tingkat nasional, provinsi, apalagi kabupaten itu sudah biasa Pak ya. Dan mudah-mudahan kita doakan SMK Muhammadiyah Sampit ke depannya lebih banyak lagi prestasinya di tingkat manapun dan juga mungkin kemanfaatannya bagi masyarakat Pak ya. Nah mungkin itu teman-teman perbincangan menarik sekali dengan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin setelah ini saya mohon izin untuk keliling-keliling Pak ya, untuk melihat bagaimana kondisi di SMK Muhammadiyah Sampit. Jadi teman-teman tetap ikuti terus ya perjalanannya. Setelah ini kita akan keliling. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.